Halo semua, perkenalkan nama saya Nopri Jelita Siboro, Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan objek wisata yang ada di Lubuk Pakam, yaitu Masjid Agung Deli Serdang. Sebelumnya, pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah dari objek wisata tersebut. Masjid Agung Deli Serdang ini merupakan objek wisata yang mempunyai sejarah dari pembangunan dan ornamen dari bangunannya. Sebelumnya, dibangun Masjid Agung ini awalnya di lahan tersebut merupakan lahan Masjid Ikhlas Lubuk Pakam yang dibangun pada tahun 1999. Masjid Al-Ikhlas ini yang dikategorikan masjid umum yang memiliki luas tanah seluas 99 meter kubik, luas bangunannya 99 meter kubik dengan berstatus wakaf. Atau masjid ini bisa dikatakan masjid pengganti dari Masjid Al-Ikhlas yang dulunya dikelola oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Namun, seiringnya berjalannya waktu, bangunan tersebut direnovasi total pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan pertama kalinya digunakan masjid ini. Kemegahan dari masjid ini terpancar dari ornamen masjid yang mengusung 3 unsur suku budaya lokal, yaitu Karo, Simalungun, dan Melayu. Menurut masyarakat setempat, ketiga ornamen tersebut merupakan suku etnis yang pertama bermukim di Kabupaten Deli Serdang. Masjid ini juga dibalut dengan ornamen khas Timur Tengah sehingga semakin menambah kemegahan yang tiada tara. Berikut video dari penjelasan ornamen ketiga unsur budaya lokal tersebut. Berikut unsur budaya yang ada dalam gerbang tersebut, yang ada 3: Simalungun, Karo, dan Melayu. Kita bisa lihat di ornamen gerbang tersebut. Depannya juga ada khas Timur Tengah dan di sampingnya unsur budaya yang ketiga tadi. Jelas bisa lihat ya kan? Perlu kita ketahui, masjid ini berlokasi di Jalan Kantor Bupati Deli Serdang, Kota Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Wisata objek ini juga dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi, beca motor, taksi, atau angkutan umum. Seperti kendaraan umum, di sini juga ada fasilitas kamar mandi ataupun tempat wudhu untuk sholat yang dipisahkan, dalam arti untuk perempuan dan laki-laki. Dan di sini juga tempat parkiran khusus roda 4. Dan di tempat parkiran tersebut sangat luas untuk parkiran roda 4 itu. Dan di parkiran ini juga terdapat fasilitas seperti tong sampah. Di mana-mana tong sampah ada sehingga sampah tersebut tidak berserakan dan suasana bersih dan sejuk. Kita lihat luas parkiran. Dan saya berada di gerbang utama khusus untuk roda 4. Baik, di masjid ini tersebut terdapat beberapa aturan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh para wisatawan agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Di objek ini juga terdapat papan larangan seperti tidak menginjak rumput ataupun harus memakai masker. Di objek wisata ini terdapat fasilitas yang memungkinkan seperti sapu untuk pembersihan
tong sampah, dan lain-lain. Bebas parkir di depan gerbang roda 4, dan juga larangan wajib pakai masker dan kerudung. Di belakang saya air pancur seperti larangannya. Air pancur tersebut sangat indah. Di area parkir di depan masjid, larangannya Bila ditelusuri lebih mendalam, Masjid Agung ini terbagi dalam beberapa ruang, yakni ruang utama yang digunakan sebagai tempat sholat, kemudian terdapat ruang lainnya berupa serambi dan teras, terakhir ruang fasilitas yang mencakup tempat wudhu dan tempat beristirahat. Pada area depan, masjid ini dilengkapi dengan mimbar khutbah yang dirancang dengan ukiran kayu jati. Adapun sisi kanan dan kiri terdapat dinding yang berukir kaligrafi yang berwarna hijau toska. Posisi dinding ini dibuat dengan cara mengapit mimbar. Untuk memasuki kawasan masjid, wisatawan diwajibkan menggunakan kerudung atau pakaian yang sopan dan tertutup. Apalagi pada masa pandemi ini, seluruh pengunjung diwajibkan pakai masker. Hal ini untuk dilakukan meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Dan kuota pengunjung juga harus dibatasi, yang sebelumnya 100% menjadi 50%. Dan biaya masuk objek wisata tersebut terbilang terjangkau ataupun gratis, hanya saja membayar uang parkir. Demikian hasil penjelasan saya.